Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Putri Ayu Kusumawardhani, NIM 065. Di sini saya akan memaparkan tentang etnomatematika eksplorasi Masjid Sunan Ampel sebagai tempat wisata religi. Yang berisi tentang bab 1 latar belakang, bab 2 kajian pustaka yang berisi eksplorasi etnomatematika, budaya, Kota Surabaya, wisata religi, Sunan Ampel, budaya masyarakat Ampel, dan Masjid Sunan Ampel. Dan bab 3 berisi kesimpulan. Bab 1 latar belakang. Berikut adalah skema dari latar belakang. Nah, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode tertentu seseorang untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui pendidikan ini, peserta didik akan memperoleh pengetahuan yang luas serta keterampilan yang diperlukan untuk bekal hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibimbing oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani, sehingga peserta didik dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial yang baik dan benar. Pendidikan dapat dan perlu dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam pendidikan, peserta didik harus mengikuti pembelajaran yang diajarkan dengan baik agar peserta didik memahami apa yang disampaikan ketika pembelajaran berlangsung. Menurut Romy Zosky, pembelajaran adalah sebagai proses pembelajaran yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, salah satu pembelajaran yang dilakukan sekolah adalah pembelajaran pada pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang, baik SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Matematika sendiri telah menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan secara luas di setiap tingkat pendidikan. Namun masih banyak guru yang melakukan pembelajaran matematika di sekolah terlalu bersifat normal dan teoritis sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kurangnya minat siswa dalam mempelajari matematika. Nah, pentingnya konteks kehidupan yang nyata sebagai alat dan sumber pembelajaran matematika telah dikemukakan oleh Johnson, NCTM, bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika di kehidupan sehari-hari, yang disebabkan oleh pembelajaran matematika yang dikembangkan guru, di mana dunia nyata hanya dijadikan tempat mengaplikasikan konsep bukan sebagai alat dan sumber mempelajari pengetahuan matematika. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka guru bisa mengkaitkan pelajaran matematika salah satunya dengan budaya, terutama dengan budaya atau aktivitas di lingkungan sekitar peserta didik maupun di lingkungan kelompok masyarakat yang ada. Budaya di sini merupakan segala hasil pikiran, perasaan, kemauan, karya manusia, dan kegiatan baik secara individual ataupun kelompok untuk meningkatkan hidup dan kehidupan manusia, atau secara singkat, yaitu cara hidup yang telah dikembangkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat, terutama kalangan muda yang tidak mengenal budaya dari daerahnya sendiri. Nilai budaya yang merupakan landasan karakter bangsa merupakan hal yang penting ditanamkan dalam setiap individu. Oleh karena itu, nilai budaya ini perlu ditanamkan sejak dini dengan tujuan agar masing-masing individu mampu memahami, memaknai, dan menghargai serta menyadari akan pentingnya nilai budaya dalam menjalankan aktivitas kehidupan.
Nah, penanaman nilai budaya dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan dengan menanamkan pendidikan karakter di sekolah yang berbasis kearifan budaya lokal atau bisa juga disebut pembelajaran berbasis budaya. Salah satu yang dapat menghubungkan antara budaya dan pendidikan matematika yaitu dinamakan etnomatematika. Etnomatematika di sini yaitu bidang studi matematika yang berhubungan dengan aktivitas atau budaya di kelompok masyarakat. Jadi praktik dari kegiatan yang dapat dipraktikkan dalam bentuk matematika. Menurut Barton, menegaskan bahwa etnomatematika adalah bidang studi yang meneliti jalan dari budaya lain untuk memahami, mengartikulasikan, dan menggunakan konsep yang praktik yang berasal dari budaya mereka dan yang oleh peneliti digambarkan sebagai matematika. Matematika merupakan produk sosiohistoris dan proses budaya yang telah dikembangkan dengan kontribusi dari berbagai masyarakat dan budaya, dan telah memunculkan apa yang sekarang telah dipahami dalam konteks sekolah sebagai matematika. Matematika dan budaya merupakan dua hal yang berkaitan erat. Konsep matematika sendiri berdasarkan perspektif budaya memungkinkan peserta didik tidak hanya mencerminkan dan menghargai budaya mereka sendiri, tetapi mereka juga dapat menghargai dan mengerti budaya dan tradisi orang lain. Salah satu daerah dengan tradisi budaya yang begitu mencengangkan dan melekat di Indonesia adalah daerah Jawa Timur, yang tepatnya di kota Surabaya. Salah satu kawasan yang bersejarah di kota Surabaya yaitu kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Adanya bangunan dan kawasan bersejarah tersebut mencangkup kawasan pertokoan yang berada di dekat Sunan Ampel, makam dari tokoh Sunan Ampel, dan terdapat bangunan peribadatan masa lalu dan salah satunya yaitu bangunan masjid bersejarah Sunan Ampel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makalah ini akan membahas tentang etnomatematika, yaitu eksplorasi Masjid Sunan Ampel sebagai tempat wisata religi. Eksplorasi menurut Kosomodinata pada tahun 2000 menyatakan bahwa salah satu kegiatan ilmiah murni adalah eksplorasi ilmiah, yaitu aktivitas ilmiah untuk cari tahu suatu realm, daerah, wawasan, keadaan, ruang yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya akan isinya. Secara umum, adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu hal yang besar, kemungkinan belum pernah ada dengan sasaran objek sumber daya alam, sehingga pengetahuan menjadi bertambah dan bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksplorasi merupakan penjelajahan atau mengeksplor, mencari dengan tujuan menemukan sesuatu. Etnomatematika menurut Nun pada tahun 1992, etnomatematika merujuk ke bentuk matematika yang bervariasi sebagai suatu konsekuensi bahwa matematika terkandung dalam aktivitas budaya yang bertujuan lebih dari melakukan matematika. Menurut Pressmack pada tahun 2007, etnomatematika juga berkaitan dengan suatu bentuk pengetahuan budaya atau karakteristik aktivitas sosial dari suatu kelompok sosial atau budaya sebagai pengetahuan matematika atau aktivitas matematika. Sedangkan menurut Gerdes tahun 2014 mengatakan bahwa etnomatematika sebagai suatu bidang penelitian yang berusaha untuk mempelajari dan meneliti matematika atau pengetahuan matematika dalam hubungannya dengan keseluruhan budaya dan kehidupan sosial kelompok budaya tertentu. Maka dari kesimpulan definisi beberapa para ahli, etnomatematika merupakan suatu teknik atau cara untuk belajar matematika yang dapat dikaitkan dengan sekelompok budaya dan aktivitas dari masyarakat tertentu. Lalu, bab 2, berisi budaya, yaitu kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal,
Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Maka kebudayaan merupakan semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Budaya menurut Taylor pada tahun 1971 dalam Budiarto adalah pola untuk perilaku manusia dan produk yang dihasilkannya yang membawa pola pikir, pola lisan, pola aksi, dan artefak dan sangat tergantung pada kemampuan seseorang untuk belajar menyampaikan pengetahuannya kepada generasi berikutnya melalui beragam alat, bahasa, dan pola nalar. Menurut Dot Joseph pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa budaya merupakan sistem nilai dan ide yang dihayati oleh sekelompok manusia di suatu lingkungan hidup tertentu dan di suatu kurun tertentu. Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah cara hidup masyarakat pada daerah tertentu yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun untuk generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu bentuk budaya berupa peninggalan bersejarah terdapat di kota Surabaya, Jawa Timur. Di kota Surabaya memiliki beraneka macam budaya dengan berbagai potensi, maka dapat membangun ketujuh unsur budaya pembentuk dalam kota Surabaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan di daerah Surabaya, yaitu bahasa Indonesia, adalah bahasa resmi yang berlaku secara rasional, namun demikian bahasa Jawa dituturkan oleh sebagian besar suku Jawa. Bahasa Jawa yang dituturkan di Jawa Timur ini memiliki beberapa dialek atau logat. Dialek bahasa Jawa di bagian tengah dan timur dikenal dengan bahasa Jawa Timuran. Lalu yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat di daerah Surabaya ini masih menerapkan budaya dari masyarakat Jawa. Salah satunya yaitu perhitungan weton. Sebagian dari masyarakat menerapkan perhitungan weton dalam berbagai aktivitas di masyarakat, seperti ketika akan mengadakan suatu acara, misal acara pernikahan, khitanan, atau pindah rumah, maupun untuk memulai membangun suatu usaha. Maka masyarakat sekitar menerapkan perhitungan Jawa tersebut mengikuti turun-temurun untuk menentukan hari baik, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak akan ada hal-hal yang negatif yang terjadi apabila dihitung menggunakan perhitungan Jawa. Lalu yang ketiga yaitu kesenian yang ada di Surabaya, yaitu ludruk, gending, jula-juli Surabaya, tari remo, kentrung, okol, seni ujung, besutan, upacara loro, pangkon, tari lenggang Surabaya, dan tari hadrah jidor. Upaya untuk mewujudkan kehidupan berkesenian di Surabaya dikembangkan Dewan Kesenian Surabaya maupun perkumpulan-perkumpulan seni teater, seni lukis, dan seni musik. Gambar di samping adalah beberapa kesenian yang ada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Lalu sistem teknologi dan peralatan pada masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai, yaitu banyak penduduk di pesisir pantai yang sehari-harinya bekerja untuk menangkap ikan, jadi banyak nelayan yang menggunakan peralatan sederhana seperti perahu untuk pekerjaannya. Sementara di negara yang sudah maju biasanya mereka banyak menggunakan peralatan modern dengan teknologi yang canggih. Sistem kemasyarakatan dan organisasi, unsur kebudayaan dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Surabaya, salah satunya yaitu rewang. Rewang merupakan salah satu bahasa Jawa halus atau kromo inggil yang berarti bantu. Dalam hal ini, kegiatan rewang memiliki makna orang yang sedang melakukan bantu-bantu. Nah, rewang di sini merupakan kegiatan masyarakat yang apabila ketika salah satu tetangga
mengadakan hajatan atau acara, maka biasanya masyarakat di sekitar atau tetangga sekitar melakukan bantu-bantu untuk membantu tetangganya yang memiliki hajatan tersebut. Selanjutnya, sistem mata pencaharian. Mata pencaharian warga Surabaya berdasarkan daerahnya yaitu daerah pesisir pantai. Penduduk yang tinggal di daerah ini rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan. Mata pencaharian ini juga lumayan menjanjikan karena berpengaruh pada perekonomian yang bisa meningkatkan daerah tersebut. Lalu yang kedua, daerah tengah kota. Di sini berbagai macam pekerjaan dapat ditemui mulai dari tukang becak hingga bos perusahaan besar yang ada di daerah Surabaya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Daerah pinggir kota. Daerah ini juga terdapat bermacam-macam pekerjaan, bahkan banyak investor yang mulai melirik di pinggir kota dikarenakan tengah kota telah padat dan tentu saja membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di pinggir kota. Lalu selanjutnya yaitu sistem religi. Sistem religi yang ada di Surabaya yaitu masih terdapat masyarakat di beberapa daerah yang mengadakan tradisi selamatan. Selamatan adalah upacara makan bersama atas makanan yang diberi doa sebelum dibagikan untuk dimakan bersama. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat suku bangsa Jawa, terutama daerah Surabaya. Namun, tidak hanya Islam saja, terdapat juga agama besar yang lain, yaitu agama Nasrani dan agama yang lain. Menurut golongan dari agama Islam ini, ada golongan Islam santri, yakni golongan yang menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam, dengan melaksanakan 5 ajaran Islam dengan syariat-syariatnya. Lalu golongan Islam kejawen, yaitu golongan yang percaya kepada ajaran Islam tetapi tidak secara patuh menjalankan rukun-rukun Islam. Misalnya tidak sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah bercita-cita untuk melakukan ibadah haji, dan sebagainya. Itu merupakan kepercayaan dari masing-masing masyarakat sekitar. Nah, salah satu kepercayaan itu tadi, di daerah Surabaya itu tadi, terdapat salah satu pusat wisata religi yang ada di daerah Surabaya. Daerah Surabaya sendiri itu juga sangat kental akan sistem religi, terutama tempat-tempat yang berbaur dengan religi. Nah, Surabaya ini merupakan salah satu kota yang memiliki tempat wisata religi berupa peninggalan bersejarah yang menggambarkan keragaman budaya dan agama. Salah satunya yaitu wisata religi Sunan Ampel. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu wisata religi. Nah, wisata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti vis, yaitu artinya tempat tinggal, masuk dan duduk. Kemudian kata tersebut berkembang menjadi wisata dalam bahasa Jawa Kawi kuno, disebut dengan wisata yang berarti berpergian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wisata adalah berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan. Wisata juga sering disebut sebagai perjalanan. Nah, wisata seringkali dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, kepercayaan umat, atau kelompok dalam suatu masyarakat. Jadi, dari uraian di atas, wisata dapat dikatakan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk sekelompok orang yang bersifat sementara dengan tujuan untuk menikmati objek dari suatu tempat tujuan. Nah, wisata religi ini dapat berupa peninggalan sejarah penting seperti makam, masjid, bekas kerajaan, perhiasan, adat istiadat, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik salah satu kegiatan.
Nah, salah satu tempat wisata religi yang ada di Surabaya yaitu wisata religi Sunan Ampel. Daerah Sunan Ampel sudah ditetapkan sebagai kawasan religi mulai sekitar tahun 2000-an karena pada tahun tersebut sudah mulai marak-maraknya wisata religi. Selanjutnya, Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Istilah wali berasal dari bahasa Arab, artinya adalah penolong dan pemimpin. Ada pula istilah wali songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu wali dan sana, yaitu tempat, dan ada juga yang menyebutkan bahwa wali songo yang berarti 9 wali. Berdasarkan istilah dan fakta sejarah, yaitu bahwa Wali Songo adalah sebuah dewan dakwah, dewan mubalik, organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9. Wali Songo merupakan simbol perintis jalan bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Berikut adalah gambar dari Wali Songo, tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Nah, salah satu dari Wali Songo tersebut yaitu Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini memiliki nama asli yaitu Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Beliau adalah putra dari Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Condrowulan. Selain Sunan Ampel, Ibrahim Asmarakandi juga memiliki putra bernama Ali Murtado. Sunan Ampel ini berasal dari negeri Campa. Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Sayyid Ali Murtado. Akan tetapi sebelum 1440 Masehi menuju Jawa, mereka singgah dulu di Palembang untuk menyebarkan agama Islam. Setelah 3 tahun di Palembang, kemudian melabuh ke Gresik, dilanjutkan pergi ke Mojopahit menemui Bibi Sunan Ampel, seorang putri dari Campa bernama Dworowati yang dipersunting salah seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya. Gambar di samping adalah gambar dari Sunan Ampel yang bernama Raden Rahmatullah. Nah, Raden Wijaya atau Raden Majapahit Kerajaan Brawijaya V ketika itu mempunyai putri. Nah, putrinya itu sedang sakit dan bibi dari Sunan Ampel yang mendatangkan Sunan Ampel agar membenahi kota di tanah Jawa agar kondusif kembali yang sebelumnya banyak terjadi pembunuhan, perampokan. Setelah Sunan Ampel datang di Indonesia, secara kebetulan putri dari sang raja itu sakit dan Sunan Ampel lah yang memenangkan sayembara karena telah menyembuhkan putri dari Raja Majapahit. Akhirnya Sunan Ampel dinikahkan dengan putri sang raja yang bernama Dewi Condrowati. Di usianya 20 tahun, Sunan Ampel sudah dikenal pandai dalam ilmu agama, bahkan dipercaya Raja Brawijaya untuk berdakwah di Surabaya. Untuk itu, Raden Rahmat dipinjami oleh Raja Majapahit berupa tanah seluas 12 hektar di daerah Ampel Denta atau biasa disebut dengan Surabaya berdakwah. Sunan Ampel memimpin dakwah di Surabaya dan bersama masyarakat sekitar membangun masjid untuk media dakwahnya yang kini dikenal dengan Masjid Ampel. Budaya dari masyarakat Ampel yaitu pada zaman Sunan Ampel memiliki budaya sendiri di masyarakat sekitar. Dengan berbagai potensi, maka dapat membangun 7 unsur budaya pembentuk dalam budaya di Sunan Ampel, yaitu pada zaman dahulu, Sunan Ampel memiliki bahasa tersendiri, yaitu menggunakan bahasa Jawa kuno. Dalam tradisi masyarakat Jawa, istilah bahasa Kawi disebut juga sebagai bahasa Jawa kuno, yang sebenarnya bahasa Kawi bukan murni tentang bahasa Jawa, karena telah berpengaruh pada bahasa Sanskerta. Untuk sistem pengetahuan pada zaman Sunan Ampel dulu, yaitu
berupa pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Pesantren Ampel Denta Surabaya melahirkan kader Sunan Ampel diantaranya yaitu Raden Paku, Raden Magdum Sunan Bonang, Raden Patah yaitu Raja Demak, Syarifuddin Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga. Jadi, Sunan Ampel mendirikan pesantren ini yang berada di Ampel Denta Surabaya bertujuan untuk mempersiapkan para ulama, mubalik, dai, dan para pemimpin Islam. Tugas khususnya yaitu mendidik moral para bangsawan atau kawula Majapahit. Untuk itu, Raden Rahmat ini dipinjami oleh Raja Majapahit berupa tanah seluas 12 hektar di daerah Ampel Denta untuk melakukan dakwahnya. Karena tempat itulah Raden Rahmat kemudian akrab dipanggil dengan sebutan Sunan Ampel. Ajaran dari Sunan Ampel ini lebih menitik beratkan pada penanaman akidah dan pelaksanaan ibadah dengan metode pengajaran yang sederhana. Salah satu ajaran yang masih melekat adalah zaman dulu terkenal dengan ajaran Molimo, yang terdiri dari yang pertama Muhammadat, yang artinya tidak mau menghisap candu atau penggunaan obat-obatan terlarang. Lalu yang kedua Muhammadon, yang artinya tidak mau main perempuan, hal yang wajib dihindari oleh para lelaki. Lalu yang ketiga yaitu Muhmabuk, yang artinya tidak boleh minum minuman keras atau hal-hal yang memabukkan. Lalu yang keempat Muhmaling, yaitu tidak mau mencuri, mengambil barang yang bukan haknya. Dan yang kelima yaitu Muhmain, yang artinya tidak mau berjudi dalam bentuk apapun. Sistem religi pada zaman Sunan Ampel yaitu terdapat tradisi sedekah bumi dan selamatan. Tradisi sedekah bumi ini merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Nah, pada zaman Sunan Ampel ini, sedekah bumi dilakukan ketika masyarakat melakukan sedekah bumi untuk bersedekah kepada bumi yang dilakukan dengan membawa banyak makanan yang dibawa ke laut. Lalu yang kedua, tradisi selamatan. Nah, tradisi selamatan ini dilakukan ketika malam Jumat. Malam Jumat masyarakat dikumpulkan. Hal tersebut diadakan dengan tujuan agar masyarakat bisa berkumpul menjadi satu tanpa membeda-bedakan satu sama lain dengan mengadakan makan bersama. Pada zaman Sunan Ampel, banyak orang yang mengatakan bahwa daerah sekitar Ampel adalah daerah yang rusak. Masyarakat sekitar Ampel pada zaman dahulu memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu membunuh, mencuri, dan kebiasaan buruk itulah yang menjadi pekerjaan masyarakat Ampel pada zaman dahulu. Nah, Sunan Ampel mengubah kebiasaan buruk tersebut dengan mengajarkan melalui tembang lir-ilir yang memiliki banyak makna. Dari tembang tersebut yaitu membuat suatu kerajinan, mengajarkan cara bercocok tanam yang benar. Dan sekarang di daerah kawasan Sunan Ampel, ketika memasuki kawasan Sunan Ampel, banyak pedagang di sekitar kawasan Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel dalam memimpin dakwah di Surabaya ini dan bersama masyarakat sekitar membangun masjid untuk media dakwah selanjutnya, yaitu yang sekarang dikenal dengan sebutan Masjid Ampel. Masjid Sunan Ampel, masjid sebelumnya masjid itu artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid yaitu musola, langgar, atau surau. Masjid memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai pusat ibadah sholat, zikir, dan berdoa, sebagai suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara langsung, dan juga sebagai pusat pengembangan ibadah sosial.
Nah, salah satu masjid tertua di Indonesia yaitu Masjid Sunan Ampel yang terletak di kota Surabaya. Berikut adalah denah dari kota Surabaya dan ini peta dari lokasi Sunan Ampel. Nah, di sini adalah gambar dari rumah raja. Karena menurut Pak Z dari salah satu informan mengatakan awalnya masjid ini itu rumah raja. Masjid ini diperbarui 2 tahun, setelah itu menjadi sebuah pesantren. Lalu setelah menjadi pesantren dibangunlah sebuah masjid yang dinamakan Masjid Ampel. Nah, gambar di sini adalah Masjid Ampel dari bagian depan dan yang ini Masjid Ampel dari bagian samping. Masjid Ampel merupakan wisata religi berbalur dengan wisata budaya. Sejarah awal mula dari Masjid Sunan Ampel, Surabaya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Wali Songo dan Kerajaan Majapahit. Ini karena masjid tersebut didirikan oleh Sunan Ampel yang merupakan salah satu seorang Wali Songo, tokoh penyebar Islam di Tanah Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, Sunan Ampel memperoleh izin dari Raja Brawijaya, yaitu izin untuk mendiami dan membangun komunitas muslim di lahan seluas 12 hektar di daerah Ampel Denta, yaitu di Surabaya. Nah, Sunan Ampel lalu membangun pesantren Kembang Kuning dan Masjid Sunan Ampel sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam di pesisir timur Pulau Jawa. Dakwah yang dilakukan Sunan Ampel mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Jika sebelumnya masyarakat sekitar pesantren banyak yang memeluk agama Hindu atau Buddha, tidak sedikit yang berpindah keyakinan. Nah, ini adalah gambar Masjid Sunan Ampel yang bangunan baru. Jadi Masjid Ampel ini memiliki 2 bangunan, yaitu bangunan lama dan bangunan baru. Masjid Ampel yang didirikan Sunan Ampel itu terletak di sebelah timur. Mudahnya, untuk Masjid Ampel yang bangunan lama itu memiliki genting berwarna coklat tua dan terletak bersebelahan dengan Pasar Cindramata. Sedangkan Masjid Ampel yang baru itu memiliki genting yang berwarna merah cerah. Pada masjid ini terdapat peninggalan dari Kerajaan Majapahit, yaitu pada atap masjid. Pada masjid yang bangunan lama terdapat sebuah crown berupa mahkota dari Raja Majapahit. Konon crown tersebut yaitu langsung mahkota dari Raja Majapahit. Nah, menurut Pak Mustajab, salah satu informan mengatakan bahwa crown tersebut berupa segi 4 mahkotanya. Di bagian tengah terdapat 4 tiang pada crown, yaitu dapat diartikan udara, air, tanah, dan api. Dari keempat tiang crown tersebut merupakan landasan manusia untuk hidup. Nah, gambar di samping yaitu gambar peninggalan dari Raja Majapahit berupa crown yang ada pada atap masjid bangunan lama. Nah, Sunan Ampel termasuk kawasan wisata religi sebab tempat tersebut merupakan kawasan bersejarah yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, di sini terdapat gambar gapura. Gapura ini jika Anda memasuki kawasan Sunan Ampel akan menemui 5 gapura ini. Nah, 5 gapura ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Bab 3 kesimpulan. Jadi Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berjasa menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Sunan Ampel merupakan menantu dari Raja Majapahit. Ia memimpin dakwah di Surabaya dan bersama masyarakat sekitar membangun masjid untuk media dakwahnya, yang kini dikenal sebagai Masjid Ampel. Nah, Masjid Sunan Ampel adalah sebuah masjid kuno yang memiliki ciri-ciri unik pada arsitektur bangunannya. Masjid Ampel banyak didatangi oleh masyarakat sebagai tempat wisata religi.
Jadi bangunan masjid ini merupakan bangunan yang sangat unik dari segi arsitektur, karena Masjid Ampel mendapatkan akulturasi dari kebudayaan Hindu, Jawa, dengan Islam. Dengan pengeksplorasian tentang Masjid Sunan Ampel yang terletak di Surabaya ini, dalam hal etnomatematika, maka dapat dipersepsikan akan ditemukan berbagai konsep matematika sehingga bentuk bangunan dan ornamen-ornamen yang ada pada masjid dapat dijadikan pengaplikasian etnomatematika dalam pembelajaran matematika.